Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polda Riau mengerahkan 800 personel gabungan yang melibatkan personel TNI Polri untuk mengamankan pelaksanaan jambore kebakaran hutan dan lahan. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah mengerahkan sejumlah personel ke Kelurahan Kabonena Palu untuk membantu warga yang terdampak banjir. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Tangerang. Kasus berawal dari laporan yang diterima oleh petugas kepolisian dari masyarakat setempat terkait temuan mayat anak laki-laki berinisial MA berusia 3,5 tahun di sebuah rumah kontrakan RT 6 RW 9 Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Minggu 27 April 2025. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Direskrimo Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wirasatya Triputra mengatakan, pelaku HB menganiaya korban yang sedang menginap di tempat pelaku dan menangis karena meminta dibuatkan susu pada dini hari. Setelah memukul dan mencekik, pelaku membakar tubuh korban sebelum melarikan diri ke Tasikmalaya. Tersangka berhasil diamankan tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada 29 April 2025. Jasad korban ini ditaruh di kasur, kemudian di situ dikumpulkan pakaian-pakaian yang ada di kamar, kemudian mulai dibakar dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Kemudian tersangka mengunci pintu kontrakan dan membuang kunci ke selokan di depan kontrakan, lalu melarikan diri ke daerah Jawa Barat. Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 29 April sekira pukul 06.45 tersangka berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Motif kejahatan didasari kekesalan dan dendam pribadi karena pelaku tidak direstui memiliki hubungan asmara dengan kakak dari ibu korban. Sejumlah barang bukti telah diamankan termasuk korek api, sikat toilet, ember, dan pakaian pelaku. Sebagai bentuk kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan stakeholders dalam memelihara Kamtibmas, dalam hal ini penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa kelompok rentan, yaitu anak yang menjadi korban, maka Polda Metro Jaya berkomunikasi dan bekerja sama dengan beberapa stakeholders. Karena itu merupakan komitmen Polda Metro Jaya untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim tentang pengungkapan kasus ini, kejadian di Tangerang. Ya, kurang dari 2 hari pelaku berhasil diungkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya.
ya dalam waktu yang sangat cepat. Kecepatan olah TKP, melakukan pendalaman, berkomunikasi dengan tim kedokteran, hingga pengejaran terhadap pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPA RI menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Polda Metro Jaya dalam mengungkap 2 kasus tindak pidana berat yang menimpa kelompok rentan, yaitu anak dan perempuan di Tangerang dan Bekasi. Apresiasi tersebut datang dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPPA Republik Indonesia, Elsa Restriana. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wirasatya Triputra, didampingi Kabid Humas Kombes Polisi Ade Arisyam Inradi, bertempat di Aula Satya Haprabu pada Rabu 30 April 2025. Kasus pertama terjadi di Kosambi, Kabupaten Tangerang, di mana seorang balita berusia 3,5 tahun berinisial MA menjadi korban kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Tersangka HB yang merupakan orang terdekat korban diamankan oleh tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di Tasikmalaya dalam waktu kurang dari 48 jam. Kasus ini mengejutkan publik karena modus penganiayaan dan pembakaran yang sadis. Kasus kedua terjadi di Cibuntu, Kabupaten Bekasi, di mana korban berinisial WD yang berusia 21 tahun menjadi korban pembunuhan berencana oleh pacarnya sendiri. Tersangka MA berusia 23 tahun melakukan pembunuhan secara sadis dengan mencekik, menusuk, dan menyayat korban dengan pisau cutter sebelum melarikan diri dan ditangkap di wilayah Subang. Berikutnya kami juga ingin mengapresiasi juga kerja-kerja baik yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal pengungkapan dan juga penangkapan dari tersangka untuk kedua kasus ini, terutama yang menjadi concern kami kasus kekerasan terhadap anak. Kami sangat mengapresiasi sekali kerja dari pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya dan tim gabungannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Inradi menghimbau agar masyarakat menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik agar menghindari tindak kejahatan yang terjadi. Polri berkomitmen bahwa tindakan kriminal akan ditindak tegas tanpa kompromi. Hari ini kita melaksanakan rilis 2 kasus kekerasan yang diawali dari emosi. Ya, ada motif asmara, ada karena kesal. Artinya kami izin mengimbau bahwa dalam menyelesaikan setiap persoalan hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik. Apabila melanggar hukum, merugikan pihak lain, pasti akan kami tindak lanjuti apabila kami terima laporan itu dan akan kami ungkap ya kasusnya. Apresiasi yang datang dari Kemen PPPA Republik Indonesia ini merupakan bukti bahwa Polri serius dalam mengungkap, menangani, dan menyelesaikan segala bentuk tindak kejahatan, termasuk kriminalitas terhadap anak dan perempuan. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Satreskrim Polres Demak mengamankan tersangka SM, warga Desa Kalisari atas tindakan pencurian mobil dengan modus menduplikasi kunci. Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha mengatakan pelaku merupakan saudara korban sehingga mudah mengelabuhi korban. Telah terjadi pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, di mana oleh korban sama sekali tidak mengetahui bahwa yang mencuri kendaraan Honda Brio
miliknya itu adalah orang yang pernah meminjam kendaraannya. Pelaku menjalankan aksinya saat meminjam kendaraan dari korban. Ini dari hasil pemeriksaan penyidik, kali kedua yang bersangkutan meminjam mobil untuk mengantarkan orang tuanya atau keluarganya ke arah Semarang. Setelah tiba di Semarang, yang bersangkutan melancarkan modus operandinya dengan menggandakan barang buktinya satu buah mobil, kunci baik yang asli, ini kunci asli, mobilnya nanti ada di sebelah sana, ini BPKB kendaraannya, kemudian ini kunci duplikat yang dibuat oleh pelaku di Semarang. Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Narkoba bersama jajaran Satres Narkoba Polsek dan Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba serta memusnahkan barang bukti ratusan kilogram narkoba dalam rentang periode Februari hingga April 2025. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran berhasil memusnahkan sebanyak 315,7 kg narkotika berbagai jenis yang merupakan hasil pengungkapan kasus selama periode Februari hingga April 2025. Selain itu, barang bukti meliputi ganja 172.991 gram, 12.726 gram ekstasi, dan 23.025 butir dilakukan pemusnahan di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya oleh jajaran pejabat kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan dari BPOM dan instansi terkait lainnya. Dalam periode Februari hingga April 2025, Polri telah berhasil mengungkap sebanyak 1.566 kasus tindak pidana narkoba dengan total 2.038 tersangka, termasuk jaringan lokal hingga internasional. Keberhasilan ini menyelamatkan sekitar 634.536 jiwa dan mengamankan nilai ekonomi narkotika senilai 48 miliar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, upaya pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas dan penanggulangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Polda Metro Jaya berkomitmen dan mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk memberantas dan melakukan penanggulangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan itu berarti upaya kepolisiannya komprehensif. Diawali dari kegiatan preemptif, memberikan imbauan, edukasi, sambang door to door oleh rekan-rekan kami Babin Kamtipmas dan Direktorat Reserse Narkoba dan Satres Narkoba juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba, dampak, serta ancaman pidana kepada masyarakat untuk melakukan proses edukasi, hingga peningkatan kegiatan patroli dan penegakan hukum. Kita sepakat bersama-sama bahwa narkoba merupakan musuh bangsa yang dapat merusak generasi muda. Sisa barang bukti selanjutnya akan dimusnahkan dengan menggunakan insenerator bersuhu tinggi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, guna memastikan seluruh narkotika benar-benar musnah dan tidak dapat disalahgunakan kembali. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Korban kecelakaan yang melibatkan Yuke Sampurna, basis band legendaris Dewa 19, kini sedang menjalani pemulihan setelah ditabrak di Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 21 April lalu.
Kondisi anak bernama Sandika Ramadansah berusia 8 tahun terus membaik pasca kecelakaan. Korban mengalami luka di kepala, wajah, serta mengalami salah tulang pada bagian kaki. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Iwan Sujarwo memastikan akan terus memantau perkembangan korban meski keluarga korban menempuh jalur kekeluargaan dengan Yuke Sampurna. Selain olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga mengunjungi korban dan keluarganya. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan. Begitu menerima informasi, kita langsung melakukan penyisiran ke lokasi yang ada di Cikalong. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Hasil pengecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak yang menabrak sudah bertanggung jawab untuk mengobati hingga korban tersebut sembuh. Dan kita tetap pihak kepolisian memfasilitasi kedua belah pihak sehingga kita bisa memantau dan pihak korban juga menerima bahwa yang menabrak tersebut akan bertanggung jawab pengobatan hingga sembuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.